Belum sebulan memiliki mobil, wanita itu kejam mendorongnya terjun ke tebing, padahal di dalamnya ada bayi 1 tahun. Entah dari mana keberanian itu. Ternyata si anak nakal bermain geser-geser ponsel sang ibu tanpa tujuan, hingga tak sengaja menyentuh sistem brankas mobil pintar sehingga pintu mobil terkunci rapat. Saat ibu buang air di luar, ia menyadari bahaya. Panik, ia segera mencari tongkat kayu untuk menyelipkannya di jendela sebelum tertutup demi menyelamatkan putranya. Tak disangka, tongkat itu terlalu rapuh hingga terjepit dan patah di antara kaca. Meski wanita itu berusaha membuka pintu, mode brankas pintar telah aktif. Kemarahan sang ibu meledak, tapi gerak kasarnya menakuti anak hingga ngoceh ketakutan, ponsel terlepas jatuh ke mobil, pemandangan yang membuatnya putus asa. Keduanya terisolasi di gurun gersang tanpa pemukiman puluhan kilometer. Menyelamatkan sang anak dalam mobil menjadi tantangan besar. Setelah menenangkan diri sejenak, Anna mendapat ide cerdik dan mulai memanggil asisten pintar mobil. Namun dalam mode brankas, asisten pintar tak bisa mengenali perintah dari luar. Kemarahan Anna memuncak. Ia mengangkat batu untuk menghancurkan mobil itu, meski mobil terbuat dari jutaan lembar baja. Batu itu hancur berkeping, kaca mobil tetap utuh. Tak ada cara lain yang berhasil. Ia terpaksa berjalan menuju gurun Gobi untuk mencoba. Berjalan 5 km mencari pertolongan, ia akhirnya menemukan toko. Ia berharap selamat, tapi pintu terkunci rapat, berteriak sampai kehilangan suara, tanpa satupun orang muncul. Tak ada pilihan lain, Anna memanjat tembok dan masuk. Ia mencari di sebuah ruangan cukup lama, hingga akhirnya menemukan sebuah tang dan senter. Ia kembali bergegas ke mobil. Baru sampai di tujuan, belum sempat menarik napas, seekor anjing liar tiba-tiba mencium jejaknya dan menyerang dengan ganas. Dengan tang di tangan, ia berhasil mengusir anjing itu. Tanpa menunggu, Anna mengangkat kunci pas dan menghantamkan ke kaca depan. Setelah dipukul sebanyak 81 kali, kaca itu sama sekali tidak retak. Anna sudah sangat kelelahan. Ia menidurkan anaknya di samping jendela mobil. Kemudian ia berbaring di atas atap mobil, bertahan melewati malam yang berat. Keesokan paginya, ia terbangun oleh terik sinar matahari. Dan pasti akan lebih panas. Ia segera melepas jaketnya dan menutup sunroof dengan jaket itu. Jaket itu menahan sebagian sinar yang masuk, namun meski begitu, anaknya di dalam mobil masih tak tahan panas menyengat. Menyadari kondisi itu tak bisa dibiarkan, ia berjalan lagi ke gurun untuk mencari pertolongan. Entah berapa lama, saat putus asa ia akhirnya tiba di sebuah bandara, di mana sebuah pesawat terparkir di landasan. Ia kira kini bisa selamat, tapi saat mendekat ternyata pesawat itu sudah lama terbengkalai. Namun baginya, barang apapun yang berguna akan menyelamatkan mereka. Setelah mencari di dalam kabin, ia hanya menemukan sebuah botol air dan sebuah pemantik yang mengingatkannya tiba-tiba pada cara penyelamatan menggunakan ban. Setelah melempar pesawat, ia memakai pemantik untuk membakar ban. Asap hitam mengepul, berusaha menarik perhatian kerumunan, namun ia tak bisa bertahan lama. Karena di mobil masih ada anak terjebak, suhu permukaan tanah mendekati 40 degresi, Rugo sedikit terlambat, dia akan mati kehabisan nafas. Di pinggir sungai, ia mengisi ember sampai penuh, lalu berlari kencang ke arah mobil. Saat tiba di samping mobil, ternyata anaknya sudah mengalami dehidrasi parah dan pingsan. Anna pun sangat ketakutan, lantas menumpahkan air itu ke atap mobil untuk menurunkan suhu di dalam. Tapi cara ini sama sekali tak berhasil. Melihat anaknya masih tak sadarkan diri, dia memutuskan mencari beberapa kayu bakar. Dia menyalakan kayu bakar, memasukkan asap tebal lewat ventilasi mobil untuk membuka pintu pintar. Saat itulah dia menyadari anaknya di dalam mobil tampak tak bernapas. Saat ia bersedih mengira anaknya telah tiada, tiba-tiba tangan anaknya bergerak. Hal itu langsung menyalakan kembali harapan dalam diri Anna yang semula hendak menyerah. Tanpa sempat ia menenangkan diri, anjing pemburu yang membuatnya marah muncul kembali dan tiba-tiba menerkamnya. Anna yang kuat langsung memanjat atap mobil, tapi anjing buas itu tak mau melepaskannya. Anjing menggigit kuat-kuat kaki celananya dan tak mau lepas. Beruntung Anna berhasil mengusir anjing pemburu, namun gerakan hebat membuat mobil tergelincir. Melihat mobil nyaris terjun ke jurang, Anna langsung menerjang untuk menahan mobil dengan tubuhnya. Padahal tubuhnya yang kecil tentu tak sanggup menahan mobil bertonton. Di saat kritis, untungnya mobil tersangkut sebuah batu. Itulah yang mencegah tragedi. Kini dia harus berupaya menyelamatkan putranya, atau anaknya benar-benar akan terbakar oleh panas menyengat sambil memandangi jurang tak berdasar. Dia segera mendapat gagasan nekat, mengikis batu itu hingga bisa dilepas, lalu dengan sekuat tenaga mendorong mobil ke jurang. Bukan karena ia ingin meninggalkan anaknya, melainkan untuk memicu sistem perlindungan cerdas mobil. Mobil pun jatuh dengan keras sehingga semua komponen mulai bekerja. Begitu mendarat, Anna langsung berlari maju untuk memeriksa. Benar saja, saat dia menyentuh pintu mobil, detik berikutnya pintu mobil terbuka otomatis. Anna girang bukan main, segera menggendong putranya yang nyaris tak bernyawa. Dia segera menggendong putranya, memasukkannya ke mobil, memasang sabuk pengaman, mengantar ke rumah sakit. Tak disangka, mobil yang baru saja tertabrak masih menyala normal.
Dengan menekan pedal gas penuh, dia tak gentar menghadapi tanjakan terjal. Langsung menaikkan sasis, mengaktifkan mode off-road, lalu mobil berlari bagai kuda liar menaklukkan ketinggian tanpa terkendali sedikit pun. Dengan injakan gas hingga mentok, ia menaklukkan tanjakan bukit. Di jalan raya, wanita beradu nyali mengantar putranya ke rumah sakit. Setelah melalui berbagai adegan yang menarik, film kali ini pun berakhir meninggalkan kesan mendalam bagi para penonton.